Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akpitjo bekerja sama dengan Lundbeck Export as Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 10 Mei 2021. Bagaimana kabar para peserta webinar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan sampai berbuka nanti. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan demi terhindar dari virus COVID-19. Nah, seperti kita tahu bahwa COVID-19 sudah sekitar kurang lebih 2 tahun ya, dan dampak pandemi COVID-19 itu sangat terasa bagi berbagai kalangan masyarakat. Keterbatasan kegiatan karena kondisi yang tentunya berdampak pada kesehatan mental masyarakat, sehingga perlu adanya pengetahuan tentang bagaimana menjaga mental di masa pandemi ini agar tetap dapat terjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Untuk itu, kami menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini dengan tema kesehatan mental di masa pandemi. Bagaimana cara jitu atau tips dalam menghadapi pandemi ini? Untuk itu bersama narasumber kita pada pagi hari ini, beliau adalah Dr. Musinggih Jarot Rojani beserta Ibu Nining Tunggal Sri Surnarti SKM MPH. Beliau adalah moderator kita pada pagi hari ini. Dan tentunya akan kami sampaikan pula, kita akan membagikan 10 pemenang. Kita akan membagikan 10 door prize, 10 door prize yang menarik bagi 10 pemenang. Di antaranya ada 5 pertanyaan terbaik nanti yang akan kita pilih pada saat webinar berlangsung ya. Kemudian 5 foto terbaik ketika mengikuti webinar yang di-upload di Instagram masing-masing, kemudian di-posting, di-tag di Instagramnya Stikes Akpitjo. Kami ulangi sekali lagi, cukup screenshot dan posting di Instagram, kemudian di-tag di @stikesakpitjo. Bersama saya, Diah Fajaria, yang akan memandu acara pada pagi hari ini dari awal hingga akhir nanti. Dan sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pemutaran video Lundbeck Export as Indonesia. Acara yang ketiga adalah pemutaran video profil Stikes Akpitjo, sekaligus penjelasan singkat mengenai Stikes Akpitjo. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, untuk acara yang pertama, agar webinar pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa berjalan dengan lancar, dan untuk itu marilah kita berdoa. Berdoa kami persilahkan. Cukup? Selanjutnya adalah pemutaran video Lundbeck Export as Indonesia. Kami persilahkan.
My name is Muhammad Anis. I am 24 years old. Hi, I am Lai Ming and I am 29 this year. Hello there, my name is Lukman. Hey, my name is Arif. I'm a victim of depression. No, maybe victim isn't the right word. But it's cool. We all go through our own thing or something, right? I'm glad I had this journey in life because it gives me the chance to see the world in a different point of view. Anyways, for those who feel the same, you are not alone. It's okay to seek help, professional help. There's nothing wrong with it. You gotta beat that stigma and just, if you feel troubled, just seek help. Please try to help anyone that you know who are struggling with mental illness, because you never know how your little help will contribute a lot in their recovery. Life is lovely by providing me all the ups and downs. I hope that everyone loves life like I do now. And for everyone else, understand, interact, provide, company. That's all we need. That's all you need now. Love, big money. Ya, itu tadi adalah pemutaran video Learnback Export as Indonesia yang merupakan sponsor webinar pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya adalah pemutaran video profil Stikes Akpidjo sekaligus penjelasan singkat mengenai Stikes Akpidjo oleh Ibu Endang Khoirunisa, Magister Kesehatan. Terima kasih Mbak Diva atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menyapa dulu, tadi sudah diawali dengan melihat profil dari Learnback. Kemudian tadi barusan kita lihat profil dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akpidjo. Mengenal lebih dekat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akpidjo berada di Jalan Parangtritis KM 6, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Lokasi yang sangat strategis untuk para mahasiswa, terutama yang dari luar kota, dekat dengan pusat kota Yogyakarta, dekat dengan Malioboro, dekat dengan pusat kota pendidikan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akpidjo merupakan perguruan tinggi swasta yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan
Ada 4 program studi. Program studi Diploma 3 Kebidanan sudah terakreditasi A. Program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan sudah terakreditasi. Program studi S1 Farmasi sudah terakreditasi. Program S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan sudah terakreditasi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidjo merupakan perguruan tinggi swasta di mana gedungnya sudah kepemilikan sendiri, kemudian didukung fasilitas pembelajaran yang sangat mendukung bagi pembelajaran mahasiswa, laboratorium, baik laboratorium kebidanan, laboratorium farmasi, laboratorium manajemen informasi kesehatan, semuanya sudah memenuhi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa. Selain itu, peluang kerja dari masing-masing sangat dibutuhkan. D3 Kebidanan masih sangat dibutuhkan. Manajemen informasi kesehatan masih sangat dibutuhkan, apalagi saat ini era BPJS. Di luar sana masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan dengan background reka medis atau manajemen informasi kesehatan. Kemudian sarjana farmasi juga masih sangat dibutuhkan. S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 bahwa bidan yang akan diberikan kewenangan praktek mandiri adalah bidan yang sudah terkualifikasi profesi bidan. Sehingga ini masih sangat sekali dibutuhkan. Silahkan bisa dilihat di websitenya PMB Stikes Akbidjo. Adik-adik, teman-teman, ibu-ibu, barangkali yang saat ini sudah bergabung dengan acara webinar ini, bisa melihat secara langsung apa saja persyaratan untuk bisa mendaftar di Stikes Akbidjo. Bisa mendaftar dari rumah, jadi tidak perlu datang ke kampus, tetapi bisa langsung klik PMB Stikes Akbidjo 2021. Kemudian biaya pendidikan masih sangat terjangkau, bisa dilihat di leaflet atau di poster-poster yang ada di kita tampilkan. Mari semuanya kita segera bergabung dengan Stikes Akbidjo. Bersama Stikes Akbidjo, masa depan akan lebih cerah dan lebih baik lagi. Terima kasih, Mbak Diva. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Endang. Ya. Nah, bagi para peserta yang masih belum mengetahui di mana kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidjo, bisa dilihat di websitenya Stikes Akbidjo. Dan Stikes Akbidjo beralamatkan di Jalan Parangtritis, KM 6, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara webinar dengan tema kesehatan mental di masa pandemi, yang akan diisi oleh narasumber kita, Dr. Musinggih Jarot Rojani, SPKJ. Sepertinya beliau sudah gabung ya, dan akan dimoderatori oleh Ibu Nining Tunggal Sri Sunarti, SKM MPH. Beliau adalah dosen tetap Prodi D3 Kebidanan Stikes Akbidjo, dan juga beliau adalah Kepala Laboratorium Stikes Akbidjo. Halo Bu Nining. Halo Bu Mbak Nining. Dia. Ya. Waktu kami persilahkan Bu Nining. Ya, terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Ya.
Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bersua walaupun melalui virtual. Baik, saya sapa dulu semuanya yang ada di seantero Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kebersamaannya di Zoom meeting ini. Kita akan bersama dengan salah satu pakar di kesehatan mental ya, seorang psikiatri. Sebelum beliau menyampaikan materi pada siang hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Saya bisa katakan bahwa beliau ini adalah salah satu legend psikiatri begitu ya. Nama beliau adalah Dr. Musinggih Djarotrojani SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Beliau lahir di Surabaya 13 Agustus 1945. Jadi beberapa hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bisa kita bayangkan ya, beliau ini adalah seseorang yang pengalamannya sudah sangat banyak sekali ya, sangat senior. Riwayat pendidikan beliau yang pertama dulu sekolah rakyat di Madiun, kemudian beliau juga menempuh sekolah menengah pertama jurusan B di Madiun, sekolah menengah atasnya di Madiun juga, dan S1 kedokteran lulus di tahun 1972, Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian spesialis kedokteran jiwa lulus di tahun 1984 di Fakultas Kedokteran UGM juga. Ya. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, luar biasa, beliau ternyata pernah ikut wajib militer di tahun 1972-1976 di Aceh. Kemudian beliau PLT Kabid Yankes di Rumah Sakit Tegal Yoso. Ini banyak sekali. Kemudian beliau juga pernah di RSJ daerah Provinsi DIY, di Fakultas Kedokteran UGM, sebagai wakil ketua PDSKJI DIY. Sepertinya ini tentang kesehatan jiwa ya, menjadi ketua Pokja Anti Napsa, sebagai penasehat himpunan PDSKJI sampai sekarang ya. Kemudian dari tahun 2017 sampai hari ini beliau adalah ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo, dan beliau juga aktif di berbagai kongres, seminar, pelatihan kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri. Baik, Dr. Musinggih, apakah sudah mendengar suara saya? Dr. Musinggih sudah siap untuk menyampaikan materi? Ya. Salah satu yang sangat menarik ya, beliau ini pernah menyampaikan kepada saya bahwa beliau ini adalah lulusan dari Rumah Sakit Lali Jiwo. Mungkin nanti beliau akan bercerita apa sih Rumah Sakit Lali Jiwo itu ya. Beliau ini sungguh sangat banyak jasanya, kiprahnya di dunia kesehatan mental. Baik, waktu saya berikan kepada Dr. Musinggih Djarotrojani, dan teman-teman silahkan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya di chat, nanti akan saya bacakan untuk diberikan jawaban oleh narasumber, dan untuk 5 penanya terbaik nanti akan mendapatkan door prize dari panitia. Kepada Dr. Musinggih Djarotrojani SP. Ya, terima kasih Bu Nining. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada seluruh penyelenggara, khususnya para peserta yang menyempatkan diri untuk mengikuti webinar kesehatan mental di saat pandemi pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang. Seluruh panitia, terima kasih.
Dan kepada seluruh jajaran dari Lanbek Parma, terima kasih telah membantu kami dalam mengupayakan penyebaran ilmu yang kita prediksi akan penting di saat ini, dan juga pada seluruh sivitas akademika Stika Saktijo, Yayasan Bakti Sosial, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Baiklah, jadi pada saat ini kita sedang kondisi pandemi, makanya banyak hal-hal yang harus tidak bisa kita lakukan atau kita tidak bisa puas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mencoba saling share, saling menyampaikan, saling curhat boleh. Tadi disampaikan saya alumni dari RS Lalijiwo. Lalijiwo itu nama rumah sakit jiwa tempat saya bertugas terakhir, memimpin di sana sekitar hampir 12 tahun. Dulu rumah sakit kecil dengan istilah dulu koloni ya. Orang sakit jiwa dikumpulkan, ya sudah hidup di situ. Tapi dengan kemajuan teknologi dan ilmu kesehatan jiwa, akhirnya saya ditugaskan di situ. Saya mencoba menjadikan rumah sakit beneran. Tadinya saya sendirian dengan pasien 100 dan perawatannya sedikit. Jadi tidak hanya direktur waktu itu, tapi direktur ijen. Akhirnya dengan upaya dan kesempatan dan dukungan dari pemerintah daerah, Provinsi DIY, DPRD, kita upayakan mendapatkan SDM, sarana prasarana yang mencukupi sehingga menjadi rumah sakit jiwa beneran dengan beberapa dokter umum yang membantu saya, kemudian kita sekolahkan jadi spesialis dan jadilah rumah sakit jiwa daerah Provinsi DIY kelas A. Ya, masing-masing bangsa sudah ada dokternya yang kita beri bimbingan dan pendidikan tentang masalah kesehatan jiwa sampai dia menjadi seorang SPKJ. SPKJ itu spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Itulah sampai sekarang jadi RSJ, diberi nama RSJ Gracia di Jalan Kayu. Dan sesudah pensiun, saya dulu PNS, sekarang pegawai negeri sipil, saya berubah jadi pegawai luar negeri. Dan kebetulan diberi percaya untuk bertugas di Stika Saktijo. Maka pagi hari ini Stika Saktijo berupaya memberikan pembelajaran secara merdeka. Jadi merdeka belajar, semua boleh mendengarkan dari apa yang ada di Stika Saktijo. Dan saat pagi ini tentang masalah kesehatan mental. Selamat datang, mari kita bersama-sama diskusi, mungkin menyampaikan informasi yang penting juga di dalam penata laksanaan masalah-masalah mental, khususnya bagi kita dan bagi lingkungan kita, bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia agar lebih sehat fisik dan psikis. Baik, coba slide pertama boleh dimulai. Ya, nah kita adalah manusia holistik, yaitu merupakan makhluk yang utuh, terdiri dari unsur biologis, psikologis itu salah ketik sedikit, sosial, spiritual dan religius. Nah, manusia tidak lepas dari itu kan, badannya, rohaniah, lingkungan, spiritual, religius. Jadi kalau biologis sehat tapi psikologisnya tidak benar ya tidak nyaman. Sebaliknya juga begitu, psikologis beban, biologis yang sehat walafiat, tegap, tapi tidak bisa punya emosi, pikiran, dan perilaku yang baik. Sosial juga begitu, keterbatasan, yang ketidakmampuan juga akan mengganggu. Nah, sedikit banyak akan ikut kontribusi kondisi mutu konsep seorang manusia. Lanjut. Ya. Makhluk biologis artinya tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidup mulai dari lahir. Kita lahir sudah punya badannya, tumbuh berkembang. Itu
atas izin Yang Maha Kuasa, dan tidak merasa tapi tumbuh berkembang sampai jadi seperti sekarang. Anda sekalian ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya kan, berhasil semua insya Allah, nah, gitu, sampai akhirnya dipanggil Yang Maha Kuasa. Kemudian makhluk psikologis jelas mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi dari kejiwaan kita. Kemanapun kemampuan kita berpikir dan serta kecerdasan kita selama hidup di dunia. Ini adalah aspek psikologis, macam-macam nanti. Yang mengganggu juga macam-macam. Lanjut. Ya, next. Nah, makhluk sosial ya jelas. Kita perlu hidup bersama orang lain. Saling kerjasama, saling tukar pikiran, penuh kebutuhan masing-masing, dan sesuai dengan budaya masing-masing. Kadang-kadang kita juga terpengaruh sehingga tercapai suatu hubungan yang lebih baik. Dituntut untuk perilaku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Jadi di lingkungan sosial ada norma-norma yang diharapkan kita itu bisa mengikuti juga. Memang kadang-kadang tidak sama ya, kebudayaan dari seseorang ya. Misalnya kita lihat turis di Malioboro, waduh, hanya pakai singlet ya itu dok, itu gangguan ya, dia enggak karena dia budaya gitu, dan dia ke sini dalam keadaan kalau enggak ada pandemi itu ke Indonesia mereka cari sinar matahari, jadi lebih senang kalau kulitnya gosong. Tapi kadang-kadang kalau kita kulit gosong itu malah isin ya, malu. Mereka senang gosong berarti sudah pernah ke Asia itu. Kemudian makhluk religius, manusia memiliki keterbatasan sehingga manusia dapat melakukan ritual-ritual atau kegiatan keagamaan lain untuk memiliki pegangan hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Religiositas merupakan inti batinnya kita yang paling dalam dari setiap orang yang beriman. Nah, Indonesia adalah negara Pancasila sehingga berketuhanan Yang Maha Esa. Agama apapun sama, intinya adalah mesti kebaikan semua apapun agamanya. Sementara itu, apakah suara saya bisa didengar, Pak Anto? Ya. Oke, Bu Nining bisa dengar ya? Ya, terdengar jelas, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, kita merasa sehat kan? Coba yang merasa tidak sehat bisa kalau flu minum obat biasa. Sehat itu apakah? Sehat adalah tentu saja kompleks. Tidak hanya sehat fisik, tapi juga mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kalau kita sudah sehat ya harus sanggup untuk beraktivitas sosial, produktif, baik sosial dan ekonomis. Meskipun itu relatif dan tergantung dari fungsi peran masing-masing. Lanjut. Ya. Nah, sehat jiwa berdasarkan undang-undang yang terakhir nomor 18 tahun 2014, sehat jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, religius, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan juga melaksanakan kegiatan sosial dan komunikasi dengan sesuai dengan norma-norma ataupun orang-orang di sekitarnya. Jadi yang sama dengan orang di sekitar. Norma di situ bagaimana? Yang paling gampang ialah biasanya kalau tiap malam kita istirahat, tidur dan sebagainya, tenang. Tapi ini tidak, ini tidak melempari gentingnya tetangga, lah itu perlu klarifikasi. Kecuali kalau yang ronda malam ya tidak keliling bangunin kita tidak apa-apa. Dan itu memang kultural. Kalau ronda malam adalah kamtipmas dari masing-masing lingkungan. Itu tidak masalah karena ada normanya, ada aturannya. Lanjut. Ya.
Nah, lalu kalau kita terganggu jiwanya itu yang bagaimana? Yaitu kondisi di mana pola perilaku secara klinis bermakna gangguan-gangguannya yaitu berhubungan dengan kondisi distress. Distress itu stres yang tidak bisa diatasi atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, wah kamu stres ya. Setiap orang tiap hari stres. Stres itu adalah kondisi di mana seseorang wajib menyesuaikan diri dengan tantangan lingkungannya. Bisa tantangan fisik, psikis, dan lingkungan. Misalnya mau berangkat masuk kantor harus jam 7 pagi misalnya. Tapi macet lah itu berdebar itu sudah stres. Nah kalau distres, kalau stresnya itu sudah tidak bisa diatasi, yang akan menimbulkan hal-hal yang lebih parah, gangguan kehidupan manusia. Jadi sebetulnya, tapi sudah terlanjur ya sudahlah. Kalau ada orang bilang, oh kamu stres ya sudah, padahal yang ngomong ya sama saja. Artinya stres itu stres yang dalam keadaan wajar, kita tetap dapat stresor. Itu tantangan hidup. Harus bangun pagi, harus absen, harus ujian kalau mahasiswa, harus memasak nasi untuk makan sahur misalnya. Ini semua stres, tapi bisa diatasi dengan baik sampai tidak distres. Lanjut. Nah, penyebab gangguan jiwa, ya manusia kan terdiri dari 3 unsur ya. Badannya, kejiwaan atau psikologis, dan lingkungan. Nah, faktor psikologis misalnya peristiwa yang traumatik seperti kekerasan dan pelecehan. Kemudian kehilangan orang yang disayangi atau disia-siakan masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Perceraian misalnya, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah-marah atau kesepian, itu semua menimbulkan hal-hal yang mengganggu fungsi peran manusia dari aspek mood, think, and behavior-nya. Dari aspek-aspek perasaan, aspek-aspek pikirannya berubah, perilakunya juga ikut-ikut berubah. Ya misalnya malas masuk kuliah, misalnya masuk kerja, malas mandi, malas makan, malas minum. Yang bahaya adalah malas bernapas, alias berusaha untuk mengakhiri hidup. Lanjut. Ya. Nah, biologis. Ini bisa terjadi juga secara organik karena fungsi-fungsi sel saraf di otak, kemudian infeksi, kelainan bawaan, kerusakan otak akibat benturan, ya kan? Kemudian kekurangan oksigen, nah pada otak, bayi saat proses persalinan nanti bisa akan kekurangan lengkapan fungsi-fungsi otaknya. Tapi dengan teknologi canggih, dokter-dokter spesialis sudah banyak bisa mengatasi itu. Kemudian orang tua atau keluarga penderita, nah ini kromosom, genetik, ya, secara organik. Nah, penyalahgunaan nafsa jelas itu akan meracuni otak, sehingga terganggu, tidak bisa hidup seperti lingkungan yang wajar. Jangka panjang tentunya, dan tentu yang berlebih-lebihan. Macam-macam lah, misalnya narkotika, misalnya contohnya kokain, kemudian heroin, ganja, dan sebagainya. Banyak sekali, bahkan tembakau ganja itu, ya. Kemudian kurang nutrisi, ya kurang nutrisi itu cukup mengganggu pertumbuhan kita, termasuk pertumbuhan otak tentu saja. Ya, mudah-mudahan kita akan terbebas dengan makan yang berimbang, tidak berlebih-lebihan tapi berimbang. Kemudian yang tadi kurang oksigen, yaitu kurang oksigen itu sangat bermakna untuk pembuluh darah dan oksigenasi otak kita. Jadi diperlukan napas panjang, olahraga itu perlu sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Lanjut. Next. Ya.
Nah, pada lanjut usia pun kita belum terbebas dari masalah itu. Bisa terjadi perubahan emosi, pikiran, perilaku, tapi juga karena kemunduran-munduran fungsi peran. Di lanjut usia itu banyak yang kemunduran, baik itu hormonal, metabolisme, fisik, psikis, pelupa, demensia, dan kesepian, apalagi kalau dicuekan lingkungan, dan fisiknya juga sudah mulai mundur, bisa mengganggu juga emosi, pikiran, dan perilaku. Lanjut. Next. Nah, sedangkan pada anak dan remaja, pada penelitian, 1 di antara 6 anak usia 10-19 tahun itu bisa ada gangguan-gangguan. Anak usia 10-19. Karena mereka adalah berkembang. Ya. 16% global burden of disease and injury terjadi pada usia 10-19. Separuh dari kondisi kesehatan jiwa dimulai pada usia 14 tahun. Tapi sebagian besar kasus tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan pengobatan. Jadi begini, anak itu sebenarnya tidak tahu apa-apa. The baby, children knows nothing but sense everything. Jadi teori yang paling awal adalah basic personality development, perkembangan pribadi yang dasar. Dimulai from 0 to 7 years old of age. Coba bayangkan. Bahkan teori sekarang ada sejak dalam kehamilan. Anak sudah harus diberi situasi yang nyaman. 0 to 7 itu perlu bumbu yang baik. 7 to 12 SD itu SF perlu juga bumbu yang belum selesai. 12 to 21 adolescent remaja. Mereka berubah fisiknya, psikisnya, hormonnya, perlu bumbu. Nah, siapa yang bumbu ini? Ya lingkungan. Lingkungan terutama adalah orang tua. Ya kalau kita khususnya para muslim itu ada istilah anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira agama lain juga begitu. Tidak ada orang tua yang akan mencelakakan anaknya. Sehingga harus dipelihara dengan baik-baik. Oh ya maaf, sekalian ini masih bulan Ramadan. Selamat berpuasa kepada seluruh peserta dan seluruh panitia. Mudah-mudahan lancar. Ini pada anak remaja. Lanjut, next. Nah, secara global, remaja bisa terpapar dengan depresi, ya. Bisa sampai suicide atau keinginan bunuh diri. Penyebab ketiga terbesar kematian pada usia 15-19 tahun. Ini suatu penelitian di Amerika ya. Itu. Dan ini bisa digeneralisir kalau memang seperti itu. Di anak kalau secara individual pola lingkungannya tidak terlalu diperhatikan ya berisiko. Kemudian dampak bila kondisi kesehatan jiwa remaja berlanjut pada dewasa muda dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Dia akan berkembang sesuai lingkungannya itu mendukung, memahami apa tidak. Promotif dan preventif kesehatan jiwa merupakan kunci untuk membantu remaja berkembang. Jadi penting sekali anak-anak kita, calon-calon penerus kita, mahasiswa kita ini, ya, anak-anak mahasiswa-mahasiswi Tiga Video yang saya banggakan. Mudah-mudahan Anda sehat fisik, psikis semua. Alhamdulillah. Terakhir dari akreditasi tahun kemarin yang di D3 kebidanan kita dapat akreditasi A. Selamat untuk mahasiswa-mahasiswi berperan juga untuk membuktikan kecerdasannya, intelektualitasnya, aspek sosialnya juga. Lanjut. Ya. Pada remaja di seluruh dunia diperkirakan ini masih di lingkungan remaja ya. 10-20% pernah mengalami masalah kesehatan jiwa. Kadang-kadang tidak terdeteksi dan tidak tertangani, underdiagnosed and undertreated.
Buruknya kesehatan jiwa remaja dapat terjadi karena beberapa alasan. Kurang pengetahuan, kurang kesadaran tentang kesehatan jiwa di antara tenaga kesehatan atau stigma yang mencegah mereka untuk mencari pertolongan. Jadi stigma itu pandangan miring, tidak kurang diperhatikan. Sebetulnya bukan apa-apa, memang kesehatan jiwa ini masih kadang-kadang ada stigma. Wah, dokter jiwa berarti orang gila, tidak demikian. Jadi tentang mood, perasaan berubah itu perlu penanganan dokter, ya tentu saja dengan tingkat-tingkat tertentu sesuai kondisinya. Wah, kalau ke psikiater itu dikira orang gila, ya enggak. Obatnya obat yang bikin ketergantungan, enggak, salah. Obatnya bukan narkotika. Jadi psikoterapika yang golongan 4 yang untuk pengobatan, tentu saja dengan resep dokter, dosis, indikasinya tertentu. Jadi banyak yang masih salah tafsir gitu. Pada suatu saat penggunaannya akan di taper off, hingga diturunkan dosisnya sesuai kondisi, akhirnya fit tanpa obat, insya Allah begitu. Self confidentialnya kembali. Lanjut. Ya, ini pandemi dalam penelitian menunjukkan banyaknya perkembangan anxiety and depression, kecemasan dan depresi. Lihat aja, dari Januari, Juni 2019 sampai Mei 2020 meningkat terus. Dari 8,2 sampai 11, dari 28,2 sampai 33 itu yang ansietas dan depresi. Ini perbandingan jumlahnya selalu meningkat. Sumbernya dari US ini, memang penelitian sana sangat luar biasa. Jadi kita pernah juga saya mendapat informasi ini khususnya di tenaga kesehatan sendiri di dalam menangani kasus COVID juga timbul kecemasan dan depresi ringan-ringan. Ya, karena kita tiap hari menghadapi itu, terus dia juga pulang pun harus tidak bisa setiap saat. Itu mahasiswa yang sedang praktek juga tidak bisa kuliah. Tenaga kesehatan pun mengalami juga, tapi akhirnya dengan bisa self defense mekanismenya, pertahanan dirinya sanggup, bisa pulih dan berdiri tegak menghadapi sebagai garda terdepan di dalam menangani COVID-19. Lanjut. Ya, selama pandemi banyak sekali macam-macam gangguan cemas. Ya, banyak karena masalah-masalah memikirkan kesehatannya sendiri, keluarganya yang kebetulan terkena, dan sekian 59% masalah ekonomi, masalah pengobatan penyakitnya, kalau sudah sakit, kalau sedang sakit, karena ke rumah sakit kok takut, nah itu dan sebagainya. Padahal rumah sakit juga harus ada SOP-nya, menerima pasien dan sebagainya itu ada SOP-nya. Pasien atau pengunjung masuk ada SOP-nya. 46% isolasi, apalagi ya, itu sudah isolasi, lockdown juga bingung. Nah, bulan ini adalah bulan istimewa, kita mau Idul Fitri, nggak bisa pulang, tidak mudik. Nah ini memang kultural itu diakui, sehingga pemerintah berupaya untuk dan COVID-19 dengan membatasi mereka, bukan apa-apa, bukan tidak boleh, tapi menyayangi, malah menghambat penyebaran penyakit, biar maunya mudik rame-rame, lalu kumpul-kumpul, akhirnya tidak ICU, saya ketemu kamu, tapi masuk ICU, waduh, di ICU, rumah sakit. Juga ada yang karena kehilangan pekerjaan, lah ini saya lihat juga di lingkungan rumah saya, biasanya mahasiswa kuliah, itu bapak-bapak, ibu-ibu jualan keringan, itu laku keras, sekarang pada tutup. Ini juga akan menimbulkan hal-hal yang kurang nyaman buat beliau-beliau. Juga unit-unit laundry, tidak ada yang nyuci dan sebagainya. Kuliner juga berkurang. Lanjut.
Ya. Nah, sama pandemi COVID-19 di dalam survei, terutama anak remaja ya. Ini sudah remaja akhir ini 18-25 tahun, paling tinggi. Itu karena mereka yang masih energik, masih cukup potensial dan cukup explore, biasanya mengeksplorasi, ingin tahu, ingin pengalaman, tidak bisa lagi. Biasanya masuk klub basket dilarang, sana kursus musik tidak bisa lagi, kursus bela diri tidak bisa lagi, dan mau kuliah juga tidak bisa. Ini 18-25 bisa yang sudah mau masuk S2 ya ada terbatas. Situasi tidak pasti, kehilangan teman, kerabat, keluarga, ini akan menjadi beban. Lanjut. Ya. Nah, jadi sekian orang yang disurvei itu hampir 70% ya, dari 1.500 lebih ada trauma psikis mengalami atau menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan terkait COVID. Usia antara 14-71 tahun ternyata yang disurvei itu. Keluarnya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, nah, karena kekhawatirannya ya, berlebih kekhawatiran. Mudah marah, jengkel, sulit rileks, sulit tidur ini. Terus akhirnya bisa minta pertolongan. Lanjut. Pertolongan. Oke. Nah, inilah akhirnya akan jadi cemas atau depresi, dan ini bisa harus segera diatasi. Perlu dikenali kecemasan dan gangguan-gangguannya. Apabila kronis, ringan bisa jadi berat, jadi lebih parah, apalagi ya kalau ada komorbid ya, gangguan mental yang lain sebelumnya, berdampak juga akan ke keluarga dan anak. Akan menurunkan sistem imun pasti, karena tidur susah, makan tidak mau, dan sebagainya. Pertolongannya harus ketat, obatnya harus jelas, karena lama-lama bisa jadi depresi berat. Jadi cemas jadi depresi berat. Antara lain tadi yang saya sampaikan, malas apa-apa, malas bernapas, melukai diri, ide bunuh diri, menyakiti orang lain, kebalik itu ya. Kita dengar ada yang menyakiti ataupun orang lain, bahkan keluarga sendiri, anak-anaknya sering terdengar di berita. Lanjut. Lanjut. Nah, macam-macam ya. Jadi ini jenis-jenis lah. Nanti kita coba jelaskan satu-satu. Ada cemas, gangguan perasaan, gangguan psikotik, gangguan makan, gangguan impuls, kepribadian, OCD, stres pasca trauma, dan sebagainya. Gangguan seksual dan gender, gangguan somatik. Lanjut. Masih ada waktu ya, Bu Moderator. Lanjut. Nah, cemas sendiri itu apa toh? Nah, ini sebenarnya orang cemas itu biasa. Saya tadi ya cemas, udah kok hati kedengaran. Nah, ternyata sudah, alhamdulillah sudah bisa terdengar. Respon tubuh yang tepat terhadap ancaman yang nyata. Ancamannya harus nyata, ya kan? Gejala normal selama tidak berlebihan dan alasannya jelas. Manfaatnya kalau cemas mendorong kita untuk melakukan pemeriksaan medis boleh, memotivasi untuk meneliti kenapa ini kok begini. Nah, gitu. Jadi bermanfaat juga orang cemas. Kalau tidak pernah cemas ya malah bahaya. Ya. Kalau mau ujian tidak cemas, nah, kalau sudah siap ya it's okay. Kalau cemas ya terus belajar, itu positif. Baik, lanjut. Ya. Lanjut. Nah, gangguan cemas jadi yang patologis atau yang tidak normal apabila tingkat cemasnya tidak sesuai dengan proporsi ancaman. Ya.
timbul tanpa ada penyebab. Tidak ada masalah kok cemas. Bukan respon pada perubahan lingkungan yang jelas. Gejalanya bisa fisik dan psikologis. Tingkat kecemasan berbeda-beda. Terjadi pada siapapun, jangan khawatir, kita kebagian semua. Tapi kita diberi yang Maha Kuasa akal di dalam otak kita, sehingga kita memanage apa yang kita hadapi, termasuk kecemasan. Harus kita manage dengan baik, dilatih sejak kecil. Gitu. Berbagai usia bisa terkena. Pendidikan, sosioekonomi, jangan dikira orang-orang pandai juga tidak cemas. Cemas yang biasa nggak masalah. Kalau sampai kelewat batas seperti yang saya jelaskan tadi, ya itu harus bersiap-siap. Lanjut. Secara psikologis, takut, tegang, berlebihan, dan sebagainya. Bahkan tidak bisa mengendalikan, susah tidur, fokus tidak bisa, dan sebagainya. Pelupa bisa, murung, tersinggung. Lanjut. Ya. Secara fisik ya bisa kita pusing, gemeter, berkeringat, berlebihan, adem panas ya, panas dingin, berdebar-debar, perasaan sering melayang, nyeri, otot tubuh, perut, sesak napas, telinga, berdenging, multiple complaint. Itu biasanya masalah psikologis. Sering banyak orang yang masuk UGD dengan berbagai macam keluhan. Dokter UGD, konsul spesialis jantung, spesialis paru, spesialis lambung, oke semua. Loh, tapi ini sakit dok. Iya kita paham sakit, tapi tidak ada apa-apa. Nah, ini kemungkinan 90% adalah masalah psikologis. Hingga saya sering diundang ke UGD karena dokter spesialis yang super-super itu malah tidak jelas, loh, baik semua kok. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi gangguan cemas itu macam-macamnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Ada menyeluruh, ada gangguan panik, ada fobi sosial, suruh pidato di depan gemeter malah pingsan, nah, kecuali sakit ya, stroke atau sakit jantung mendadak itu lain. Kemudian hobi spesifik, takut sama kucing, takut sama anjing, dan sebagainya, dan sebagainya. Gangguan stres pasca trauma, sesudah ada trauma timbul stres. Gangguan disosiasi, histeris nih rasanya, gampangnya. Dan selanjutnya adalah gangguan somatoform disorder. Lanjut, itu jenis gangguan cemas tadi. Ya, yang menyeluruh ya seperti ini, ya, terlalu takut berlebihan tentang hal yang sebenarnya belum tentu terjadi, tentang keselamatan, kesehatan, keuangan, jadi ngogek-ngogek itu bahasa Jawanya. Jangan-jangan saya nanti gini, jangan-jangan gini. Tiap hari terus-menerus begitu sampai 6 bulan. Tapi kalau hanya sebentar, ya karena kehilangan, misalnya dompetnya, wah jangan-jangan uang saya hilang, jangan-jangan KTP saya hilang, itu lumrah. Ini 6 bulan, tidak jelas penyebabnya. Lanjut. Panik, ini yang mendadak. Di tengah jalan bisa timbul mendadak. Ya, kapanpun, dimanapun. Minimal 3 bulan terus-menerus, 1 bulan seperti itu, sudah termasuk gangguan yang tidak benar. Panik mendadak bisa aja kan, macet, panik. Habis itu sudah lega. Terus lanjut. Obsesif kompulsif. Ya, obsesif itu adalah cemas, takut yang berlebih, tidak masuk akal. Berulang-ulang. Kompulsif perilakunya berulang-ulang. Temanya macam-macam, kebersihan, ngecek hitungan, ritual, setiap hari terus-menerus, ini ya 6 bulan. Contoh paling gampang adalah obsesif kompulsif, perasaan dan perilaku mau tidur, mengunci kamar, baru di atas kasur bangun lagi, lihat kuncinya. Tidur lagi, bangun lagi, ngecek kuncinya sampai lebih dari 10 kali. Nah, sampai pagi kapan tidurnya, tapi rumahnya aman karena dia dengar kalau ada orang mau mencuri ya. Tapi kan tidak nyaman buat badaniahnya. Setiap hari terus-menerus itu minimal 6 bulan.
Lanjut. Ya. Gangguan stres, nah ini pasca trauma, ya, tentu saja lah ya. Post traumatic stress disorder. Pernah dalam kondisi berbahaya mengancam nyawa, apa yang disaksikan, mimpi buruk tentang kondisi tersebut, flashback. Misalnya melihat sesuatu yang mengejutkan, kebakaran rumah, dan sebagainya. Tidak bisa tidur akibatnya, dan sampai depresi, bahkan lari ke penyalahgunaan supaya tenang, ikut-ikut temennya, memberi wah enak, ya gitu, minum ini aja bisa tenang, sampai ketergantungan. Ini pun perlu waktu, harus segera diperiksakan kalau sampai 6 bulan begitu ya. Tapi orang menemui sesuatu yang berbahaya, kita stres atau dalam kondisi distress itu ya normal, ya akhirnya bisa ditangani, diatasi. Lanjut. Gangguan somatisasi, gejala kejiwaan, psikologis, cemas, tegang, keluhan fisik, banyak keluhan. Sudah dibuktikan dalam pemeriksaan tadi, tidak ada apa-apa, tapi masih mengeluh terus, bisa sampai 6 bulan, harus diberi perhatian penuh. Lanjut. Ya. Fobi, nah ini fobia sosial, jadi di depan orang banyak deg-degan, membrobios, bahkan sampai pingsan. Jadi pusat perhatian, misalnya di depan tadi waktu sidang, proposal, ataupun sidang penelitian, sidang hasil, ini terus gemeter, kepala keringat dingin, dan sebagainya. Diangkat jabatan jadi komandan atau pimpinan, sehingga di depan anak buah harus memberi pengarahan, malah gemeter. Ya itu. Tapi 6 bulan kalau begini terus ya harus perlu bantuan. Lanjut. Jadi gangguan cemas penyebabnya bisa eksternal dan internal. Untuk eksternal ya tadi itu ya, pola asuh, konsumsi, tidak benar. Yang internal ya memang karakternya, penyakit badan yang kronis bisa bikin cemas. Jenis kelamin, gender, ya kebanyakan putri-putri yang cemas. Laki-laki kalau gitu cuek aja ya Pak, ya enggak, ya cemas juga. Tapi paling banyak adalah yang sampai perlu pertolongan adalah putri. Ini betul terjadi di dalam praktek sehari-hari. Terus kalau ada keturunan seperti itu, dia akan 5 kali lebih besar kemungkinannya jadi menderita kecemasan. Ini karena perubahan-perubahan listrik di otak. Otak kita itu komputer, ada listriknya, neurotransmitter di daerah amigdala, daerah limbik sistem, korteks prefrontal, dan sebagainya. Akan mengendalikan emosi dan tingkah lakunya kacau. Lanjut. Nah, di samping ansietas ada depresi. Sering dengar ya, sering di TV, oh depresi. Apakah itu? Merupakan sebuah penyakit yang ditandai dengan kesedihan, hilang minat, ya, tidak bisa melakukan dengan senang, adalah merasa tidak berjaya, tidak melaksanakan kegiatannya seperti biasanya, paling tidak 2 minggu. Kalau sehari kena depresi tidak apa-apa lah, males hari ini, besok aktif lagi tidak masalah. Kalau 2 minggu lebih harus perhatian. Lanjut. Kapan disebut gangguan depresi? Minimal 2 minggu episode depresi. Kalau ringan ada gejala utama 2 orang, yaitu gangguan perasaan, gangguan kognitif, pertimbangan, kecerdasan, dan gangguan perilaku. Kemudian ada gejala-gejala tambahan yang banyak, antara lain tadi itu tidak mau kerja, bahkan ada ide bunuh diri, tidak doyan makan atau malah berlebihan, tidak bisa tidur, marah dan sebagainya. Kemudian sedang dan yang berat adalah 3 gejala utama dan gejala tambahnya cukup banyak. Lanjut. Nah, gejala depresi adalah ini ya, merasa tidak berdaya,
tidak punya energi, nafsu makan, tidur tidak bisa seperti biasanya, cemas. Jadi ada cemas juga, karena jarang yang depresi tanpa cemas. Ya. Jadi tidak ada yang pure depression or pure anxiety disorder, always comorbid each other, masing-masing. Menurunnya kemampuan berkonsentrasi, ya, tidak bisa fokus Pak, tidak bisa fokus Dok, oh gitu. Perasaan tidak berguna, nah ini dia, bersalah, putus asa, malas makan, malas minum, malas bernapas, kacau. Pikiran untuk menyakiti diri, ya, self harming banyak loh, hati-hati ya. Bahkan bunuh diri. Jadi banyak yang menggores di lengannya itu dengan barang-barang yang tidak seharusnya, silet dan sebagainya, atau mukul-mukul tembok, mukul-mukul kepala, rambut dan sebagainya. Lanjut, bagaimana mengatasinya? Kalau yang ringan ya hanya sedih biasa, tidak sampai 2 minggu, masih bisa dengan nasihat, konsultasi dan sebagainya, bicara dengan orang yang dipercaya, makanya perlu teman, sahabat, tanda kutip. Ya. Perbaiki gaya hidup, tidur cukup 7-8 jam, diet sesuai, olahraga, hindari rokok atau alkohol. Nah ini, kadang-kadang malah merokok, malah alkoholnya berlebihan, narkoba apalagi, akhirnya intoksikasi masuk UGD. Lanjut. Lakukan sesuatu yang membuatmu merasa lebih baik. Ya, makanya mesti saya tanya, hobinya apa? Batasi kerja yang terlalu berat, hobinya ya relaksasi. Boleh relaksasi ikut atau dengerin dari kaset aja atau video aja, relaksasi, meditasi, nyanyi dan sebagainya. Ekspresikan diri melalui musik, lukisan, menulis. Boleh, melukis itu bagus. Musik, menyanyi boleh untuk menghibur diri, nambah imunitas. Sering juga saya lakukan. Lanjut. Ubah pikiran negatif, cara berpikir yang tidak realistik. All or nothing thinking, black or white. Intinya, kalau aku tidak begini, saya pasti sudah mati. Kalau aku kalah dalam hitung matematika, pasti gagal. Secara matematis gagal, tidak akan bisa. Jangan. Harus punya semangat. Over generalisasi, yaitu pikiran negatif digeneralisasikan. Jumping to conclusion, membuat interpretasi negatif tanpa bukti nyata. Aduh, ya sudah, ngogek-ngogek, saya gini. Atau saya harus begitu. Atau melabeli diri, wah aku ini jelek, aku ini idiot. Tapi itu akan membebani juga. Lanjut. Yuk. Nah, pencegahan, nah, cemas ya tadi itu. Secara garis bisa menenangkan diri, mengurangi penggunaan gadget. Nah, ini, apalagi gadget digunakan. Kemarin dibicarakan di dalam suatu pertemuan tuh, kalau anak-anak 2 jam aja lah. Itu elektromagnetis. Di samping itu gadget juga balik yang tadi, coba kembali yang tadi sebenarnya. Gadgetnya itu kalau isinya di dalam medsos kita itu hal-hal negatif, kalau kita terlalu mengikuti ya malah kacau sendiri. Gitu. Lanjutnya menyibukkan diri, aktivitas fisik maupun non fisik yang santai, yang situ cocok. Menghidupkan, jangan menghiraukan. Nah, kurang. Jangan terlalu menghiraukan omongan negatif orang lain. Biar aja. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Mengelola emosi, ya latihanlah. Ya, sabar. Pola hidup. Nah, pola hidup yang sehat, menjaga pola tidur, mengurangi konsumsi kafein, ya biar nyaman tidur. Tapi kalau sudah hobi ya silahkan, asal tidak berlebihan. Tidak ganggu lambung, gitu kan. Alkohol apalagi, tidak ada untungnya alkohol. Ya, perlu direhab kalau sudah ketergantungan. Dan menerapkan kebiasaan yang positif. Lanjut. Lanjut.
Maaf, agak lelet. Ya, kapan memerlukan obat? Ya, kalau depresi ringan, tadi belum 2 minggu, oke. Ya, dinasihati bisa, konsultasi psikolog boleh. Dokter, psikiater, dan sebagainya. Obat-obatnya kalau sudah 2 minggu lebih dan jadi depresi sedang dan berat, ya tentu saja obat antidepresi, macam-macam, obat anti insomnia, bisa dikombinasi dengan psikoterapi. Lanjut. Bagaimana membangun ketahanan selama pandemi buat keluarga? Nah, membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, ini yang memang berat juga ya, saya maklum. Saya sendiri di rumah juga berubah semua kan kegiatannya. Nah, kita harus menyesuaikan diri, sabar, dan sebagainya. Menyediakan kebutuhan anak-anak, nah ini ibu-ibu atau bapak atau yang punya adik kecil yang harusnya sekolah harus di rumah pakai online, itu juga harus baik-baik. Mereka juga senang main tapi tidak bisa, nah, harus diberi kesempatan misalnya untuk kreativitas, diberikan krayon, pastel, buku mewarnai, dan sebagainya. Mendorong keluarga untuk melakukan hal-hal untuk diri sendiri kita, walau hanya beberapa menit, misalnya jalan-jalan di halaman, istirahat. Lanjut. Ya. Nah, juga meningkatkan pengalaman positif ketika WFH, kita ini ya, kita bekerja, mahasiswa, dosen juga begitu, menjadi orang tua yang responsif. Kalau putra-putri Bapak Ibu, mereka sibuk dengan HP atau gadgetnya untuk kuliah ataupun untuk belajar, ataupun mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu, guru, nah ini tetap perhatian. Koneksi dengan keluarga dan teman baik, ya, pakai video call, pakai WA, dan sebagainya. Dalam arti yang positif. Perkembangan anak-anak tidak berhenti karena krisis ini. Sehingga perlu membantu membangun perkembangan anak dan membangun ketahanan anak. Dengan diajak ngobrol dan sebagainya, meskipun kita sibuk, pekerjaan kita jadi kacau, jangan sampai emosi dengan anak-anak, nggak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, diskusi jangan di depan anak. Nah, anak-anak itu tadi saya ceritakan tuh, knows nothing but sense everything. Tidak tahu apa-apa, tapi merekam, merasakan apa-apa. Dan itu terbawa loh selamanya, selama belum ada penyelesaian. Lanjut. Ya. Nah, ini juga lanjutannya. Keahlian hidup, ya mungkin bercocok tanam tanaman dengan sebagainya, mengatur diri, membuat ataupun berusaha jangan terlalu banyak belanja ke grosir, secara online aja. Online pun mengganggu ya kan, karena terus-terusan malam dilir online aja dah, beli ini beli itu, tentu saja harus yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Lanjut. Mengatur pekerjaan rumah dan merawat anak-anak. Ya, lanjut. Lanjut. Kesimpulan, cemas maupun depresi ataupun adalah merupakan gangguan yang berlangsung dalam lebih dari 2 minggu dan menimbulkan gangguan fungsi kehidupan sehari-hari. Depresi maupun kecemasan bisa diobati dan bisa pulih. Terutama yang sedang dan berat harus ke pengobatan dokter, obat-obatan, dan psikoterapi. Lanjut. Jadi gangguan jiwa semua yang ada sebenarnya bisa diobati asal lebih dini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada waktu, Ibu Moderator boleh diadakan question and answer, tanya jawab. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Dr. Musinggi. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di Oke. sini. Ya. Dan kita punya waktu sampai pukul 11 ya dok ya. Jadi semoga nanti bisa terjawab semua. Insya Allah. Sangat menarik sekali ya. Karena kita selama ini sering punya stigma sakit jiwa itu sama dengan gila gitu. Padahal belum tentu ya dok ya. Iya, betul. Di sini saya jadi bertanya-tanya apakah sudah sehat? Apakah kita ini sehat jiwa gitu ya. Kemudian kita bisa nggak sih mengatasi tekanan-tekanan yang ada gitu, biar tadi kan ada definisi dari sehat itu sendiri, ada definisi dari kesehatan jiwa, jadi kayaknya banyak sekali yang kemudian saya berpikir apakah kita itu sudah benar-benar sehat atau belum gitu. Dan di sini ada pertanyaan pertama yang cukup menarik ini dok, dari Irham. Saya kurang tahu dari mana, kalau beliau tidak menuliskan, mencantumkan dari daerahnya. Izin bertanya, bagaimana menjaga kesehatan mental, terutama membangun optimisme dan keyakinan bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Bagaimana dok untuk membangun optimisme dan keyakinan ini? Oke, langsung saya jawab ya. Langsung dijawab. Ya, memang. Selama ini seluruh dunia semua sedang prihatin, ya kan? Karena pandemi ini disebabkan oleh virus corona, COVID-19, dan kecemasan memang melanda semua. Tidak hanya rakyat biasa, bahkan pemimpin pun tanda kutip masih cemas, tapi mereka punya regulasi cara mengatasinya karena punya tanggung jawab, dia punya confident, punya optimistis. Dan penyakit itu kalau kita umat beragama ciptaan Yang Maha Kuasa. Beliau pasti akan menciptakan obatnya. Nah, itulah untuk bekal kita optimis. Di samping itu jelas bahwa upaya-upaya kita untuk pribadi adalah tentu saja pertama adalah seperti tadi yang saya sampaikan secara garis besar, baik untuk kecemasan, depresi. Kalau sebelumnya sudah pernah sakit, masalah gangguan jiwa memang akan lebih berpeluang ada tambahan COVID ini, situasi pandemi ini. Itu kepribadiannya di rumah, kalau work from home tentu saja harus sabar, dan jaga hidup sehat, lingkungan, tetap komunikasi dengan teman atau keluarga, tidak bisa mudik ya sabar, karena ini disayang oleh pemerintah supaya kita sehat, tidak masuk ICU dan sebagainya. Kemudian hobi, meditasi, boleh. Misalnya kita sedang panik itu, sebetulnya Yang Maha Kuasa itu sudah memberikan jalan yang terbaik. Kalau umat muslim masih istighfar saja. Oh ya memang, betul. Wow, istighfar bolak-balik. Astagfirullahaladzim. Intinya apa? Napas panjang, menghisap oksigen. Jadi Yang Maha Kuasa sudah Maha tahu. Oksigen cukup di brain kita, relax. Jadi perilaku, kebiasaan, semangat, pola makan, pola tidur, hubungan relasi dengan keluarga, dengan teman dibangun supaya tetap optimis. Saya kira garis besar itu. Lanjut. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, semoga bisa terjawab, dan sebenarnya tadi juga sudah ada penjelasan di slide-nya Dr. Musinggi. Untuk penanya kedua dari Nelly Muflihah, ini dari Temanggung, saya kenal. Izin bertanya dok, kan baru saja dijelaskan tentang gangguan mental secara psikis. Bagaimana cara menghilangkan trauma yang disebabkan karena kekerasan? Apakah bisa dilupakan secara keseluruhan? Cara apa yang bisa dilakukan agar bisa menghilangkan efek trauma tersebut? Terima kasih. Ini kaitannya dengan kekerasan, dok. Bisa melupakan nggak, dok? Iya, baik. Kekerasan. Jadi kekerasan adalah sesuatu yang menimpa diri di luar kewajaran. Ya. Kalau dicubit sidik aja enggak apa-apa. Tapi ini bukan main, bahkan dipukul dan sebagainya. Memang itu akan menimbulkan trauma tergantung konteks, sikon, dan kualitas dan kuantitasnya. Nah, ini tiap-tiap orang punya kepribadian, karakter, atau self-defense mekanisme yang berbeda. Tapi kalau itu kekerasan yang prinsip, ya tentu saja akan membuat trauma yang berat. Ya,
ya, pemukulan bahkan dengan pisau, dengan senjata benda tajam, benda tumpul dan sebagainya. Memang tidak mudah bagaimanapun. Nah, tentu saja perlu penanganan khusus kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, sedangkan kita sendiri secara pribadi tentu saja seperti tadi sama saja. Ya memang kalau bisa forgive, tapi tidak mudah ya. Forgiveness always a positive correlation with our healthiness, both mentally and physically. Apa artinya? Pengikhlasan, pemaafan, kan dekat dengan kesehatan kita, baik badannya maupun rohaninya. Kekerasan bisa verbal, bisa fisik kan? Diunek-unek ya, di ngapura. Justru doakan yang terbaik orang-orang yang menyakiti kita. Kalau Pak Ustadz bilang itu, kita malah dapat pahala. Nah, itu kan. Kalau kita dendam, jengkel, anyel, kapan enaknya, kapan tidurnya, gitu. Jadi memang yang menasihati gampang, tapi yang mengalami tidak mudah. Sering saya ketemu kasus seperti ini. Ya, kadang-kadang kalau berat sampai tidak bisa fungsi peran sehari-hari, tugas pokoknya tidak bisa, sebagai istri misalnya, sebagai ibu, sebagai karyawati, sebagai karyawan, ya perlu bantuan. Mungkin dengan psikoterapi ataupun curhat dengan teman itu penting. Kemudian kalau memang parah betul sampai ya ke psikiater. Dan soal kekerasan tanda kutip ya, kalau itu memang sampai ke arah yang KDRT misalnya, ya itu perlu konsultasi lebih jauh. Bahkan kadang-kadang ada yang ke arah aparat, ya kan? Itu bisa tergantung situasi, kondisi dan pemaafan kita. Latihan-latihan dan seperti yang saya sampaikan tadi, hobinya, kebiasaannya dan sebagainya. Doa pasti. Kita manusia biologis, psikologis, sosial, religius, dan spiritual. Demikian mudah-mudahan. Ya, intinya kita harus ikhlas ya Dok ya, harus Nah, ikhlas. itu dia, forgiveness. Untuk forgiveness ini yang memang harus benar-benar dipelajari. Kemudian ada pertanyaan dari Keisha Shiva, ini sepertinya curhat ini Dok karena panjang sekali dan persoalan dirinya sendiri sebenarnya. Assalamualaikum, saya Keisha Shiva dari Jambi. Saat ini masih pandemi dan sebagian sekolah masih mengadakan pembelajaran dengan daring. Bahkan kuliah pun daring, wisuda juga daring. Nah, bagaimana caranya agar kami para pelajar itu tidak merasa semua ini beban? Sebab jika daring sangat sedikit kemungkinan kami memahami materi yang dijelaskan, sedangkan tugas menumpuk di rumah. Kalau di rumah, pekerjaan rumah pun menjadi tanggung jawab kami. Iya, jika orang tua mengerti atau paham situasi seperti ini. Jadi dia itu curhat Dok, tugas sekolah banyak, tugas dari orang tua, pekerjaan di rumah dia juga melakukan. Itu tolong beritahu kami supaya kami tidak merasa stres. Dan menurut dokter, apakah hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kami ke depannya? Atau memang saya yang terlalu berlebihan dalam menghadapi hal tersebut? Begitu Dok. Kayaknya ini curhatan ini Dok. Iya, tidak apa-apa. Ya, saya ikut partisipasi dan ikut bangga kepada Mbak siapa namanya? Keisha Shiva. Keisha Shiva. Jambi ya, jauh juga ya. Jambi, ya, jauh durian belum ya Mbak? Baik, jadi intinya seluruh dunia sedang prihatin. Bukan berarti kita ya wis lah, bangsa dunia. Enggak, tapi kita berusaha supaya diri kita sanggup menyesuaikan diri dengan situasi ini. Tetap seperti tadi harus kuliah daring, apalagi harus adik juga harus kita bantu, keluarga juga kita bantu, dan luar biasa ya mengerjakan pekerjaan rumah. Karena maaf misalnya orang tua sedang sakit, ini memang tantangan kehidupan yang luar biasa ya. Kembali lagi secara biologis, psikologis, lingkungan sosial, religius, spiritual, kita kerahkan itu semua unsur kita ini. Biologis, hiduplah yang sesehat mungkin, tidur cukup. Susah tidur karena harus mengerjakan ini, oke, dibagi sehari 6 jam, 7 jam boleh, malam agak terbangun, siang tidur lagi boleh. Tuh, lingkungan juga harus paham. Kemudian
hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan adik, dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru saya kira juga cukup paham soal ini. Sudah banyak sekali mendapatkan upgrading pelatihan tentang masalah pandemi dengan online sistem ini di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian di samping juga dengan teman, ada juga yang lebih berat lagi ya masalahnya. Misalnya harus online tapi tidak ada HP-nya, tidak ada itunya. Beberapa waktu yang lalu, maaf ini karena menangkut pelajaran ya, di lingkungan Kementerian Pendidikan, Menteri yang baru itu, Nadiem Makarim, itu sudah bicara-bicara dengan Bapak Presiden, ya, gimana? Memang rencananya kalau bisa seluruh Indonesia ini ya wifi-nya cukup. Dan kota-kotanya dicukupi. Wah, itu prospek yang bagus. Insya Allah itu bisa. Kadang-kadang di suatu daerah saya lihat Bapak Lurah, Pak Ketua RT menyediakan ruangan dengan wifi bebas. Acungi jempol pada Bapak Pamong kita, Bapak RT, Bapak Kepala Desa seperti itu, Kepala Dukuh dan sebagainya, menyediakan ruangan full wifi gratis untuk anak-anak di lingkungan. Itu salah satu cara. Jadi kalau kita pribadi Pak terpencil, ya memang aspek kita biologis, psikologis, lingkungan religius, spiritual harus kita kerahkan semua. Bagaimana? Relaksasi dan berdoa pasti. Jadi memang banyak upaya yang harus kita kerjakan. Tentu saja ini tidak bisa sendiri, tentu dengan pembukaan dengan seluruh keluarga dibicarakan sebaiknya apa yang bisa dikerjakan keluarga itu yang terbaik. Misalnya anak-anak disediakan permainan supaya mereka tenang. Karena biasanya dia pergi sekolah jadi tidak, kadang-kadang emosi. Ingin ketemu teman sebenarnya. Sehingga Mbak siapa tadi tidak bisa kerja karena harus ngurusi adik, ngurusi kerjaan, ngurusi orang tua. Itu sabar dan harus berusaha seperti apa yang saya uraikan tadi secara garis besar. Tentunya juga perlu dilaksanakan dan jaga kesehatan, pola tidur dan sebagainya. Memang tidak mudah, tapi harus semangat. Demikian garis besar. Boleh nanti WA kita jawab yang lebih jauh. Masih ada, Bu? Masih banyak, Dok. Oke. Masih ada waktu ya? Ya. Masih ada waktu 30 menit. Oke. Selamat pagi, saya Desiana dari Kota Sintang, Kalimantan Barat, Dok. Ini jauh ya, sekali. Selamat ketemu. Bisa bergabung dengan kita. Pertanyaannya di sini, ini kaitannya dengan masa pandemi yang sekarang ini banyak dirasakan oleh teman-teman yang mengalami stres dalam menghadapi pandemi yang begitu panjang. Dia bertanya, bagaimana edukasi apa yang diberikan ke orang-orang di sekitarnya dan upgrade apa yang bisa dilakukan. Apakah di sini seperti contoh, apakah yang sudah membuktikan bahwa seseorang yang sudah berhasil mengatasi kesehatan mentalnya di tengah pandemi. Ini maksudnya mungkin seseorang yang berhasil mengatasi permasalahannya, begitu ya, Dok ya. Jadi intinya pertanyaannya adalah cara kita mengupgrade diri di masa pandemi ini, apa yang harus dilakukan gitu. Sepertinya ini juga hampir-hampir mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke situ. Oke, demikian. Baik, sekali lagi, jadi arahnya memang ke arah sana, bagaimana kita mengatasi pandemi ini. Baik. Jadi aspek yang terkena memang aspek fisik, psikis, sosial ekonomi juga. Ya, saya banyak menemui dan mengalami sendiri lingkungan saya itu yang tidak bisa bekerja ke kantor atau kehilangan pekerjaan malahan atau turun omset bisnisnya, merubah diri, menyesuaikan dengan situasi, peluang apa yang ada. Sehingga ada yang online menjual ya snack, bagus itu, appreciate saya. Menjual jasa apa itu, jasa antarnya pun boleh, ya kan? Kemudian jasa hiburan, ngirim lagu boleh, lingkungan warga di komplek
itu. Jadi banyak yang begitu. Yang tadinya seorang pengusaha besar, akhirnya tidak usah merasa kecil hati, jadi penjual makanan kecil misalnya, apalagi Lebaran peluangnya ada. Jadi harus merubah diri, menyesuaikan diri. Memang tidak mudah, tapi wajib. Sehingga saat ini, apalagi nanti era industrialisasi ya, harus digital. Ini justru memicu kita harus digital semua. Jadi kita, tantangan kita ya, supaya lebih baik. Memang tidak mudah, tapi seperti yang tadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Baik dari aspek fisik, jaga kesehatan, psikis, relaksasi, lalu lingkungan, berdoa pasti, dan banyak komunikasi dengan teman-teman ataupun relasi, orang tua, keluarga. Saya pun tak nyaman Lebaran ini, tidak bisa ke tempat kelahiran, ya, kelahiran saya maupun kelahiran nyonya saya. Nah ini nanti habis pandemi, insya Allah. Itu, saya kira garis besar itu. Jadi ya, kita harus bisa menyesuaikan diri. Kalau yang sekarang ini pertanyaannya kaitannya dengan sosial media ini, Dok. Dari Supriya, mahasiswa Stikes Agvideo dari MIK semester 4. Izin bertanya, bagaimana menghindari gangguan mental karena kecanduan bermain sosmed dan game, terutama di masa pandemi yang sebagian besar kegiatan mahasiswa atau anak muda ada pada handphone. Ini memang sepertinya banyak problem seperti ini, Dok. Gimana ini solusinya? Iya. Jadi berarti ini anak-anak mahasiswa itu usia masih antara 15-20 ya. Nah, itu adalah usia remaja akhir. Ya, konfliknya banyak itu. Ya. Fisik berubah. Nah, tadinya dulu anak-anak itu habis mandi langsung lari keluar, sekarang enggak. Mau berangkat kuliah, tadinya SD, STK itu lari aja, enggak usah sisiran. Sekarang harus sisiran, harus bercermin dulu. Nah, ini semua ini. Tapi sekarang tidak ke kampus saja enggak bisa. Belajar saja enggak bisa, harus pegang HP atau laptop. Nah, akhirnya pegang HP, pegang laptop seharusnya ada SOP-nya. Jadi tidak semaunya sendiri. Apalagi medsos sekarang isinya macam-macam, ya kan? Bisa di seleksi mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Dan jadwal penggunaan laptop tentu berlebihan. Dan Bapak Ibu dosen sudah tahu itu. Memang kuliah juga dengan daring. Jadi penggunaan laptop itu juga harus itu. Nah, lingkungan harus perhatian. Kalau di anak-anak kos tentu saja yang ngawasi tidak ada tanda kutip. Kalau di rumah orang tua ada. Makanya pada Bapak Ibu orang tua yang putra-putrinya remaja, tolong juga dibantu, diberi sarana, tapi juga ada SOP-nya. Nah, ya, Bapak Ibu sendiri stres ya Pak. Wah, itu dia. Tugas kita tetap sebagai orang tua adalah asah, asih, asuh, hingga anak-anak itu tenang di rumah. Kita sama-sama berembuk. Yang main gadget jangan berlebihan. Kalau terlalu lama ya mesti saja. Secara fisik juga keliru, karena elektromagnetis yang terserap ke mata, masuk ke otak, kalau berlebihan tidak baik. Ya, kuliah boleh, main boleh, tapi harus ada batasnya. Ya, pada anak remaja, energinya, lalu potensinya yang berlebihan disalurkan yang terbaik tadi itu, Mas. Siapa? Adik mahasiswa kita dari MIK itu. Beritahu para mahasiswa-mahasiswa kita itu arahkan yang terbaik. Jadi punya kegiatan yang positif. Misalnya di rumah punya halaman ya tanam. Yang enggak suka ya Pak, ya lama-lama pasti suka. Memelihara hewan, ikan, lalu merenda. Ya biasanya dulu ibu-ibu anak-anak suka merenda. Sekarang jarang ya. Jarang merenda, tapi ada juga yang masih suka. Itu bagus itu. Mengalihkan perhatian dari obsesi hal-hal yang negatif sehingga bisa mengisi waktu dengan sesuatu hal yang baik, latihan konsentrasi, latihan itu. Dan itu orang tua sudah menyediakan alat-alatnya itu. Yang kecil-kecil tadi di slide tadi ada ya, ada krayon, ada pastel, ada buku mewarnai misalnya itu. Sesuai dengan umur dan kondisi keluarga. Itu. Atau ya
ada membetulkan rumah misalnya kesempatan, nah, nggak usah kemana-mana karena itu. Ini semua mengalihkan dari itu. Memang tidak mudah kalau sudah ketergantungan. Sampai ada di satu classification of diseases, international classification of diseases dengan sebutan gadget addiction, ketergantungan itu sampai didiagnosa demikian tuh. Yang menerbitkan tuh WHO dengan ICD, International Classification of Diseases. Nah, MIK harus tahu ini. Nanti diagnosisnya ada pasien yang dengan nomor sekian, oh ternyata kecanduan gadget. Perlu terapi kalau udah gitu, ya, psikoterapi, kognitif behavior terapi, bahkan terapi obat. Nah, karena sudah melihat gadget, sudah tidak bakal responsif terhadap panggilan orang tua, ada sesuatu yang harus dikerjakan, lupa semua. Ya, tinggal terfokus ke situ. Bahkan sampai hidup di situ, mengikuti apa yang dilihat, game-game yang dilihat, sampai berperilaku seperti tokoh dalam game. Nah, itu perlu pengobatan. Banyak yang dibawa ke tempat klinik saya. Ya, kita bantu, terpaksa situasi saat ini memang banyak risiko, sehingga para mahasiswa-mahasiswi semua harap menjaga diri. Jangan sampai terjadi gadget independen. Itu, sehingga ketergantungan. Itu berisiko sekali. Nah, untuk itu, hobinya, pola tidurnya, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan adik. Nah, kalau punya pacar, ya wis pakai WA aja. Ya, pacar tanda kutip loh ya. Pacar itu hanya teman sebaya yang sesuai kebutuhan pada usia sebaya. Bukan apa-apa itu. Nanti kalau sudah di negeri kita naik baru itu. Ini belum, teman dekat boleh. Jadi setelah tertarik lawan jenis itu normal. Kalau tidak tertarik ya perlu kita cek, itu loh ada apa. Mungkin memang belum waktunya dan sebagainya. Jadi gitu ya. Lebih baik mencari hal positif. Dengan SOP-nya tadi Dok, ada saran mungkin? Karena kan untuk mengatasi diri sendiri ya, kalau mungkin ada orang tua, ada yang... Oh iya, tadi seperti yang awal tadi. SOP-nya gimana Dok? SOP Supaya untuk menyadari bahwa oh ini waktunya untuk megang HP, oh ini enggak. Iya, betul sekali. Kadang-kadang memang perlu kita buat daftar pelajaran. Kalau anak zaman dulu saya daftar pelajaran dari Rebo ini, kita sekarang di rumah daftar ADL, Activities of Daily Living. Nah, kegiatan hidup sehari-hari kita atur. Karena kita sudah, kalau sudah mahasiswa tahu, kalau adik-adik kita yang atur dan kita beri, kita sampaikan dengan rasa kasih sayang, dengan tidak paksaan, apalagi dibentak, jangan. Nah, orang tuanya stres, harus sabar, orang tua harus di atas segalanya saat ini. Ya. Tuh, kemudian pemakaian gadgetnya harus dibatasi sesuai teori-teori kesehatan. Misalnya anak kecil 2 jam maksimal, orang dewasa lebih 2-4 jam. Kan kuliah ya tidak sampai kan 12 jam. Nah, gitu. Istirahat perlu. Itu SOP-nya memang secara garis besar begitu. Jadi waktu, kemudian pola pikir, kemudian lingkungan juga harus dibuat itu. Jadi kalau anak-anak tanda kutip gadget 2 jam, yang mahasiswa remaja ke atas bisa lebih, apalagi dengan kuliah. Dan orang dewasa, orang bisnis juga sekarang semua pakai online. Itu mereka ada waktunya. Jadi sampai saya pernah ngatasi di Bangsal masih bawa laptop terus, waduh, kapan sembuhnya Pak? Saya bilang gitu. Jadi garis besar secara fisik, psikis diatur sendiri, buatlah ADL, Activities of Daily Living yang sehat. Jadi, waktu menggunakan gadget lamanya, kemudian posisi duduknya, kemudian suasana lingkungannya, kemudian rembuk dengan keluarganya yang baik-baik relasinya, nah ini semua. Saya kira garis besar gitu. Kalau buat rincian nanti bisa di dalam WA saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Ini pertanyaannya sebenarnya hampir mirip juga dengan yang sebelumnya dari Ayu Andini dari Lampung. Izin bertanya,
selama di masa pandemi terdapat salah satu mahasiswa mengalami penurunan kesehatan mental karena sering dihadapi dengan banyak tugas kuliah yang online, sehingga tugas kuliah online yang begitu banyak mengakibatkan ia mengalami stres, meningkatnya emosi, sering menyendiri, serta ia sering takut berlebihan dengan kegagalan di masa yang akan datang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya Pak untuk mengatasi hal tersebut, dan tolong berikan tips agar mahasiswa tersebut tidak mengalami penurunan kesehatan mental. Terima kasih. Bagaimana ini, Dok? Oke, terima kasih. Ini dia mempunyai istilah penurunan kesehatan mental. Betul. Itu sudah cemas, sudah tidak bisa tidur, sudah mengkhawatirkan masa depan, bosan dan sebagainya. Itu adalah reaksi-reaksi emosi yang pada suatu saat adalah wajar. Tapi kalau sudah sampai berlebihan, tadi ada batasannya ya, 1 bulan sampai 6 bulan seperti itu sudah harus perlu bantuan terpaksa. Tapi kalau baru awal-awal dulu mulai daring seperti itu maklum, tapi akhirnya harus bisa menyesuaikan sehingga kembali lagi dari kampus sendiri sumber pengirim daringnya ya, materinya, dosennya juga tahu jamnya mestinya diatur kan? Kemudian mahasiswanya juga hidup di rumah, situasi rumahnya, hubungan dengan keluarganya, dengan ketersediaan sarana prasarananya, ya kan? Terus HP, laptop dan sebagainya, wifi-nya, nah itu tadi. Sehingga ini tidak bisa sendiri kalau situasi rumah tidak memungkinkan itu terpenuhi lingkungan. Dari Bapak Ketua Kopi di pusat pun kita perlu kerjasama seluruh rakyat, termasuk lingkungan di sekitar, jadi di daerahnya. Tadi yang contohnya RT, RW, Dukuh, Lurah yang menyediakan ruangan dengan wifi gratis, itulah salah satu cara. Tapi di rumah sendiri khususnya dari adik kita tadi yang sampai itu, kalau itu berlebihan 1 bulan lebih harus segera cari pertolongan terdekat. Ya, nggak apa-apa. Di rumah sakit terbuka. Sekarang banyak psikolog maupun bahkan psikiater. Dulu psikiater jarang sekali ya, waktu saya masih aktif dulu. Sekarang sudah banyak sekali kita produk. Mereka kita bagikan di seluruh daerah. Jadi kalau masih dalam batas wajar, paling banyak 1 bulan untuk kecemasan. Kalau depresi sudah 2 minggu ke atas, harus cari bantuan. Tidak bisa tidak. Kalau belum masih bisa konsultasi mungkin dengan online, dengan konsultasi dengan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, orang tua, kakak, saudara dan sebagainya. Jadi garis besar begitu. Demikian, Nining. Ya, baik. Sebaiknya dibawa untuk konsultasi ya, Dok ya. Iya, kalau berlebihan. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Wina. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bu Wina dari Stikas Agidio, mohon maaf. Saya mau bertanya bagaimana dokter menangani orang dewasa yang dia masih memiliki trauma masa kecil. Dalam artian di dalam dirinya sudah ada gangguan mental sejak kecil, dan bagaimana cara mendeteksi gangguan mental saat masih janin di dalam kandungan. Bagaimana ini, Dok? Oh, terima kasih, pertanyaan bagus. Gangguan mental itu macam-macam ya. Ada yang istilahnya psikotik, non psikotik, gangguan perasaan, cemas, depresi, panik, obsesi kompulsif dan sebagainya. Nah, ini gangguan mentalnya yang mana kita lihat. Kemudian tentu penanganannya tidak sama. Dan jangka waktu yang harus penanganan ke ahli ada juga tidak. Kalau hanya sekilas lalu bisa pulih dengan nasihat itu biasa. Tapi kalau sudah berlebihan, disebut sejak kecil, karena trauma kecil, nah itu. Nah, teori terbaru, dalam kehamilan, seorang ibu, karena dia hamil, itu sudah harus dalam situasi yang kondusif. Meskipun tadi saya bilang, basic personality development from 0 to 7 years old of age, 0 sampai 7. Tapi sebenarnya di kehamilan, teori terbaru sudah harus itu. Jadi seorang ibu yang tidak nyaman kehidupannya, under stress, under pressure, tertekan,
akan fisiknya juga terganggu, hormonal terganggu, sehingga kehidupan janin tidak sempurna, yang mengurangi secara fisiknya, termasuk otaknya, tubuhnya, organ yang lain itu juga akan mengganggu. Sehingga dalam kehamilan, saya kira kita juga punya program-program ya dalam prenatal care itu, saya lihat sudah ada dengan terapi aura, terapi musik, itu dosen-dosen kita sudah banyak yang punya ide-ide seperti itu. Saya sangat senang, sangat mendukung itu. Bahwa pimpinan para kaprodi, para itu dan seluruh jajaran manajemen di Sikasapijo ini banyak itu. Terus hamil harus tenang, sempurna. Ya. Kalau tiap hari dengar piring pecah, meledak di rumah ya tidak bisa dong, nangis gimana enak ya. Itu kemudian lahir juga harus situasi yang baik. 0 sampai 7 tahun sama saja, tiap hari ada bom meledak di rumah, granat, piring pecah, tangkir pecah. Nama-nama Gembira Loko keluar semua ya, itu teringat loh, itu terekam. Knows nothing but sense everything, harap diingat. Kita semua punya di dalam bawah kesadaran kita itu simpanan dari kecil. Saya pun punya, yang menyenangkan maupun enggak. Tapi dengan perkembangan lingkungan yang mendukung, psikologis didukung, badan sehat, itu akan bisa kita manage. Itu misalnya dulu saya main waktu kecil sampai malam delian ya, pulang ditegur itu normal. Lalu masuk kamar dikunci sebentar, nangis biasa. Akhirnya setelah itu bapak ibu tetap dengan kasih sayang, caranya memberitahu, tidak otoriter, tidak dengan kekerasan, itu tetap semua akan terekam. Saya pun ingat itu pulang ke lama. Tapi saya dulu kecil suka lihat wayang kulit loh, sampai pagi pulang ya sudah ibu saya tahu. Sudah, saya sekarang tidur. Nah, ini malam minggu, tadi minggu tidur sampai sore tidak apa-apa. Contoh-contoh seperti itu. Jadi anak itu knows nothing but sense everything. Itu sumbernya. Garis besar bisa berkembang. Cara-caranya, enggak lihat situasi di rumah itu. Pak Ibu juga harus tidak boleh menunjukkan otoritas, tapi dengan kasih sayang. Ya, kalau penyakit yang dari kecil itu sangat mengganggu fungsi peran, ya harus konsultasi karena sudah cukup lama. Umur berapa sekarang kok masih seperti itu? Tambah ingin melakukan sedang. Apa itu? Oke, gitu ya Bu Nining ya. Jadi EDL-nya juga diatur, tapi kalau sudah terlanjur seperti tadi ditanyakan oleh siapa tadi itu, sampai sekarang sudah dewasa masih trauma masa kecil, itu perlu dikonsultasikan karena akan kita susun kembali. Jadi pola pikirnya akan kita rubah, kognitif behavior terapi dirubah dengan psikoanalisa dari awal, dari peran psikiater sebagai bapak harus bagaimana, sebagai ibu bagaimana, supaya dia tersusun. Dan orang tuanya, halo, orang tuanya juga harus kita beritahu dengan cara-cara pendidikan. Dengan anak ini harus begini, harus begini. Demikian Bu Nining. Kalau masih ada lagi, silakan. Masih ada, ini cukup banyak. Mohon host bisa bantu untuk ya, masih ada sekitar 12 pertanyaan Dok, tapi saya rangkumkan saja karena waktu kita tinggal 9 menit. Ya, yang penting. Pertanyaannya seperti ini Dok, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu supaya orang yang ada di sekitar kita itu tidak jatuh ke kondisi mental yang tidak baik atau depresi di masa pandemi ini, kemudian bagaimana mengubah mindset kita supaya yang negatif bisa berubah menjadi positif, atau mindset kita itu supaya selalu positif itu bagaimana? Oke, ya ini hampir seluruhan tadi ya masuk di situ. Nah, maksudnya ini masa pandemi ini supaya lingkungan tidak jatuh. Wah, ya kita sendiri harus sanggup menghadapi. Jangan sampai kita jatuh dulu mau bantu orang mana bisa. Ya, jadi kita prepare dulu. EDL kita tugasnya apa, sebagai mahasiswa harus bagaimana, sebagai dosen harus bagaimana, sebagai karyawan harus bagaimana, sebagai pimpinan perusahaan harus bagaimana, sebagai anak buah bagaimana, memang dengan rembukan.
karena semua terkena ini. Kemudian ADL dari kita upayakan supaya kita bisa sanggup membantu mereka. Nah, lingkungan saya kira pandemi kita kumpul-kumpul memberi ceramah nggak bisa ya. Ini seperti ini aja daring. Itu harus dengan cara-cara yang cerdas, yang smart. Gimana ya tetangga saya itu biar nggak kayak gitu. Nah, misalnya kalau ada ring-ring seperti ini dengan memberikan hiburan, memberikan nasihat, memberikan contoh-contoh, bahkan sekali lagi balik lagi kalau yang kesulitannya tentang sosial ekonomi, ya mungkin melatih atau memberi wawasan tentang cara-cara bikin kuliner, cara-cara bikin jahitan sederhana atau pekerjaan-pekerjaan tangan yang baik bisa dijual, itu semua. Jadi segala cara kita kerjakan. Bio, psiko, sosio, kultural, religius kita kerahkan semua. Memang tidak mudah, tapi kita tahu. Kita appreciate pada sekali lagi mereka yang menyediakan ruangan-ruangan tertentu untuk wifi gratis ataupun untuk tempat konsultasi dengan jangan lupa 5M. Nah itu karena kita sendiri harus hati-hati juga. Ya, kita sendiri harus prepare, baru bisa membantu yang lain, dan itulah situasi masing-masing daerah, wilayahnya yang dekat, ya, tetangga ataupun RT atau apa itu memang perlu seharusnya ditantang untuk bergotong royong. Saya kira itu. Ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Banyak sekali, mohon maaf untuk para peserta yang tidak bisa saya bacakan satu persatu, tapi inti pertanyaannya tadi sepertinya hampir sama. Jadi kalau kesimpulan dari saya, Dok, memang tadi activity daily living itu sangat penting. Jadi mulai dari saat ini juga kita harus mulai mengelis apa saja aktivitas-aktivitas yang memang harus kita prioritaskan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan harus belajar ikhlas. Itu yang menjadi tantangan. Ikhlas ini cukup tantangan yang besar buat kita semua, dan memang gadget itu menjadi salah satu tantangan juga di era sekarang, di mana kalau kita tidak siap menghadapi 4.0 ini menjadi bumerang buat diri sendiri, akhirnya terjerat dengan hal-hal yang justru harusnya itu bermanfaat malah menjadi negatif. Jadi memang seperti saran dari Dr. Musinggi tadi, dengan activity daily living itu menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa membuat hidup ini menjadi lebih tertata dengan baik. Saya ucapkan terima kasih pada Landsberg yang memberikan support pada acara webinar kesehatan mental saat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Dr. Musinggi Jarot-Rojani SPKJ yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk semua audien dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya takjub, Dok, dengan pertanyaannya yang begitu banyak sekali. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita post di website atau di sosial media kita. Nanti untuk bisa saya mintakan jawabannya satu persatu supaya bisa insya Allah akan saya bantu. Ya, nanti mungkin satu persatu akan kita jawab ya, Dok, ya. Tapi intinya tadi sebenarnya sudah komplit materinya yang dokter sampaikan, dan sepertinya kalau kita mau membahas tentang kesehatan mental ini sampai ngabuburit buka puasa nanti kayaknya nggak selesai ini, Dok. Kayaknya butuh waktu yang cukup panjang. Mungkin nanti bisa berseri kapan dokter punya waktu bisa memberikan materi lagi, Dok, ya. Insya Allah. Ya. Baik, demikian untuk webinar hari ini. Kita masih punya waktu 4 menit. Mohon maaf, saya selaku moderator apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk semua audien yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kembali kepada MC Mbak Diva Fajaria. Waktu saya kembalikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih Bu Nining. Terima kasih juga Dr. Musinggih Jarot Rojani SPKJ atas materi yang luar biasa pada webinar pagi hari ini menjelang siang ya. Seperti janji kita, kita akan mengumumkan 5 pemenang pertanyaan terbaik. Nah, siapa saja? Dan untuk sesi foto untuk 5 pemenang sesi foto itu akan kami umumkan lewat Instagramnya Stikers Akvidjo. Nanti bisa dilihat di sana. Dan untuk pemenang dari 5 pertanyaan terbaik, ini antara lain untuk pemenang pertama atas nama Irham dari Waikanan. Pemenang kedua Nadira Hijriah dari Lombok, pemenang ketiga Desiana dari Sintang, Kalimantan Barat, keempat Yoga Sekar Ma'rufi dari IPB, dan yang kelima adalah Iqbal Januar Purba dari Purbalingga. Mungkin bisa di-on-kan untuk kameranya, kami akan melakukan sesi foto untuk 5 pemenang. Untuk Mas Irham, untuk Mbak Nadira Hijriah, untuk Mbak Desiana, untuk Yoga Sekar Ma'rufi, sama Iqbal Januar. Bisa di-on-kan videonya. Ya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih sampai saat ini peserta tadi sekitar kurang lebih 160 peserta dan bertahan sekitar 124. Nah, kita akan melakukan sesi foto untuk semua peserta. Bisa peserta meng-on-kan video, kami akan melakukan sesi foto. Bisa di-on-kan semuanya. Oh ya, bisa di start videonya. Ya, kita akan foto dulu. Saya ikut ya, Mbak Eva. Boleh, Pak. Sehat, Pak Musinggih? Iya. Tapi sayang ada teman saya dari Jakarta kok nggak bisa masuk katanya. Oh, iya, iya, iya. Mungkin lain kali, Pak. Nanti mengisi lagi, Pak. Mbak, mohon maaf, ini foto nanti dari saya atau dari... Dari Mas Anto aja. Oke, ya, siap. Ya, Nanti foto ya, ada 5 slide ya, Mbak ya? Oke. Oke, ini yang pertama. 1, 2, 3. Untuk yang kedua, Mbak, bentar ya. Untuk yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga. Untuk yang keempat ini. Ini yang terakhir. Ya. Oke, Mbak. Ya, terima kasih Mas Anto. Baik, demikianlah rangkaian acara webinar dengan judul Kesehatan Mental di Masa Pandemi pada pagi hari ini. Hingga siang hari ini ya, sekitar pukul 11 lebih ya sekarang. Terima kasih kami sampaikan juga untuk mengisi acara untuk narasumber kita, Dr. Musinggih Jarot Rojani SPKJ. Terima kasih juga untuk
Bu Nining Tunggal Sri Sunarti SKM MPH. Terima kasih juga kami sampaikan untuk penyelenggara webinar kita, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aktijo. Tak lupa juga terima kasih untuk Lundbeck Export Us Indonesia yang sudah mensponsori webinar pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya hingga selesai acara webinar pada hari ini. Semoga webinar pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua, dan saya Dia Fajaria selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih juga. Dokter banyak banget yang join. Iya. Nanti teman saya tuh tak kirim aja, tolong deh di fotokopi. Oh iya, atau mau materinya. Nah, iya. PowerPoint-nya aja dikirim via email. PowerPoint per email bisa ya? Dia punya email mestinya. Tidak bisa masuk ya?